Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikonisia, kembali lagi di episode Komuni Kita. Di sini kami bersama Mas Sulhan, selaku salah satu dosen pengampu metode penelitian komunikasi kualitatif. Di sini kami akan membahas materi tentang studi kasus. Nah, boleh nih Mas, Kia tuh sebenarnya dulu salah satu alumni di UI ini. Salah satu mata kuliah yang paling Kia nggak suka nih adalah metopen ini. Karena menurut teman-teman, mata kuliah ini nih mata kuliah yang menguras pikiran. Karena kita harus mengetahui akar permasalahan sebelum kita melakukan penelitian seperti itu. Nah, kalau boleh tahu apa sih Mas studi kasus itu? Oke, Kia, menarik ya. Jadi nggak cuma Kia kayaknya yang tidak menyukai metode penelitian gitu ya sebagai mata kuliah. Nah, tapi kita akan coba untuk bikin teman-teman suka nih dengan studi kasus gitu ya. Menurut saya ini salah satu model penelitian yang cukup seru ya, karena studi kasus itu sebetulnya model penelitian empirik yang kita meneliti satu kasus dan kita melihat fenomena dalam kasus itu sebagai satu hal yang tidak terlepas dari konteksnya, begitu Kia. Nah, misalnya kayak mungkin Kia juga sering dengar tentang diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Jogja gitu ya. Isu-isu itu kan banyak beredar di media begitu. Nah, kalau kita menggunakan studi kasus sebagai model penelitian, maka kita akan melihat secara lebih komprehensif, menyeluruh gitu, apakah diskriminasi terhadap Papua kalau memang itu ada ya, dilatar belakangi oleh konteks nilai-nilai masyarakat Jogja. Misalnya kalau yang sering saya dengar itu kan masyarakat Jogja yang melihat mahasiswa Papua misalnya yang mereka dalam tanda kutip melakukan hal-hal yang itu tidak sesuai dengan norma masyarakat Jogja sehingga kemudian ada diskriminasi itu gitu. Jadi konteks ini sangat mempengaruhi fenomena begitu kalau kita menggunakan model studi kasus untuk penelitian kita begitu. Ini harusnya seru nih untuk teman-teman yang misalnya punya cita-cita pengen jadi detektif gitu. Jadi studi kasus itu salah satu model yang saya rekomendasiin lah buat teman-teman ya, belajar untuk ngomongin kasus, satu kasus tapi dalam dan komprehensif menyeluruh gitu. Dalam artian kemudian satu fenomena itu nggak cuma sebatas dikaji ya fenomena itu doang, ada diskriminasi terhadap orang Papua, udah itu doang yang dibahas, nggak cuma itu tapi juga apa sih yang melatar belakanginya gitu. Terutama mungkin dalam hal ini adalah konteks masyarakat Jogja dan nilai-nilai yang mempengaruhi itu gitu. Berarti kalau Kia dengar dari cerita Mas Sulhan ini ya, studi kasus itu kita bisa melihat apa aja faktor-faktor yang ada di dalam kasus tersebut, terus kita bisa menghubungkan dengan kasus-kasus yang lain yang mungkin serupa ya Mas? Bisa seperti itu gitu ya. Nah itu nanti masuk ke jenis studi kasus macam apa yang akan kita lakukan gitu ya dalam penelitian kita. Nah di sini ada dua model studi kasus Kia. Pertama itu studi kasus intrinsik gitu ya, yang kita meneliti satu kasus karena memang untuk mengetahui kasus itu. Kita misalnya merasa kasus itu tuh menarik gitu ya, dan ya udah kita risetnya hanya untuk memahami kasus itu secara spesifik gitu. Taruhlah ada tawuran supporter nih di daerah mana, misalnya di Sleman gitu, pada satu waktu gitu ya. Nah kita kalau pakai tadi model intrinsik berarti kita hanya ingin memahami satu kasus itu secara spesifik gitu. Kemudian ada model kedua nih, model instrumental namanya gitu. Yang itu kita studi kasus tapi kita nggak berusaha untuk memahami kasus tertentu secara spesifik gitu. Kita menyelidiki kasus itu karena kita ingin mencari teori gitu misalnya ya, untuk menemukan teori atau kita ingin memahami lah pola secara umum kenapa kasus ini terjadi gitu. Nah sebagai contoh mungkin Kia pernah dengar tentang cancel culture. Cancel culture ya, jadi itu semacam boykot atau penolakan terhadap public figure di media sosial. Karena mereka melakukan sesuatu begitu. Iya, yang biasanya melanggar moralitas, misalnya pakai itu kekerasan seksual atau semacamnya begitu ya. Nah misalnya kita menggunakan tadi ya studi kasus instrumental, kita ingin memahami gitu apakah kemudian aktivisme digital dalam ini cancel culture itu bisa berdampak terhadap kehidupan nyata seseorang gitu. Kita ingin memahami, kita ingin mencari pengetahuan itu secara umum gitu. Oh ternyata berdampak. Misalnya kenapa berdampak? Karena
seorang seleb misalnya kena cancel culture, dia sulit memperoleh pekerjaan, terus misalnya brand-brand yang udah ngasih kontrak sama dia tiba-tiba membatalkan itu karena adanya cancel culture tersebut gitu ya. Gitu. Jadi kalau tadi intrinsik kita memang tujuannya fokusnya adalah untuk menyelidiki kasusnya secara spesifik. Sementara kalau kita studi kasus instrumental itu kita ingin mencari pengetahuan yang mendalam gitu ya, atau kita berusaha untuk memahami konsep mengenai kenapa sih suatu kasus ini bisa terjadi begitu dan kira-kira dampaknya bagaimana gitu kira-kira. Jadi di sini sudah ada dua ya Mas, yang pertama intrinsik, yang kedua adalah instrumental. Ada nggak salah satu jenisnya yang mix, yang mencampur kedua jenis tersebut? Sebetulnya ada satu lagi, ini namanya kolektif gitu ya. Sebetulnya itu versi instrumental karena kita berusaha untuk memahami tadi ya satu konsep dari suatu kasus atau pengetahuan umum. Cuman kita meneliti banyak kasus. Nah itu tujuannya untuk pemahamannya biar lebih kuat begitu ya dalam studi kasus. Kalau kita misalnya meneliti tentang tadi cancel culture, misalnya ada 5 kasus dan ternyata kita menemukan pola yang sama nih dalam 5 kasus ini, itu akan membuat pengetahuan yang kita peroleh dari studi kasus itu menjadi semakin kuat begitu ya. Sejauh ini begitu sih. Tapi kalau soal campuran tadi, ya sebetulnya ketika kita melakukan instrumental atau kolektif tadi, kita juga menyelidiki satu kasus tertentu, memahaminya secara lebih mendalam, dan di sisi lain kita juga bisa menarik satu abstraksi tentang tadi ya pengetahuan umum atau konsep dari kasus tersebut gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, apa sih ciri-ciri dari studi kasus itu dan apa sih tahapannya untuk melakukan studi kasus tersebut? Oke, mungkin saya akan memulai dari tahapannya ya. Misalnya untuk pertama, tentu saja kita berangkat dari satu kasus gitu ya, dan untuk merumuskan latar belakang dalam studi kasus, biasanya saya akan minta teman-teman untuk membatasi kasusnya. Itu batasnya bisa ini ya, basisnya waktu. Misalnya mungkin kita ingin meneliti cancel culture, budaya cancel culture tadi, tapi dalam periode pemilu gitu ya, pilpres misalnya 2014 misalnya, atau beberapa periode gitu ya, dari 2014, 2000 sampai sekarang gitu, yang kemarin itu gitu misalnya. Bisa waktu ya, atau bisa spesifik ke peristiwanya. Misalnya ya udah kita ingin meneliti cancel culture gitu, tapi dalam kasus atau peristiwa yang spesifik, misalnya kayak peristiwa yang hanya tentang peristiwa kekerasan seksual misalnya, cancel culture dalam konteks kekerasan seksual begitu. Jadi pertama membatasi kasus begitu. Nah itu juga ciri dari ini ya, studi kasus. Biasanya memang berangkat dari kasus dan kasusnya itu dibatasi gitu ya, entah batasannya itu basisnya adalah waktu atau peristiwa tadi begitu. Terus yang kedua, biasanya kalau studi kasus itu bisa menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam begitu ya. Artinya untuk menyelidiki satu kasus kita bisa wawancara informan kuncinya begitu. Kita juga bisa melakukan pengumpulan dokumentasi begitu ya, berita-berita atau mungkin penelitian-penelitian yang sudah dilakukan begitu terkait kasus yang ingin kita teliti. Terus selain itu juga kita bisa melakukan analisis teks mungkin kalau memang ini ada hubungannya dengan teks gitu. Jadi biasanya menggunakan teknik pengumpulan data yang cukup beragam gitu. Jadi makanya kemudian datanya multisumber gitu, dari berbagai macam sumber begitu. Nah terus tadi ya, kita harus setelah itu kemudian kita perlu untuk menentukan gitu model studi kasusnya. Apakah kita memang tadi tujuannya untuk meneliti kasus ini secara spesifik gitu ya, memang benar-benar hanya ingin memahami kasusnya, karena barangkali ini bagi kita unik, kasus itu belum pernah terjadi, maka berarti kita pakai model intrinsik tadi gitu. Tapi kalau tujuan kita adalah untuk memahami konsep, untuk bahkan membantah teori atau mungkin mencari teori baru. Kalau S1 mungkin terlalu tinggi ya, itu mungkin yang doktor atau yang lebih canggih lagi. Nah, itu pakai instrumental tadi gitu ya, atau tadi kolektif ya. Kalau misalkan memang kasusnya ada beberapa yang mau kita teliti begitu. Gitu Ki ya. Jadi tadi ya kita biasanya kasus terbatas, terus multi sumber datanya, dan yang ketiga ya tadi kita bisa melihat tujuannya gitu ya, apakah memang untuk
meneliti kasus karena karakteristik kasusnya yang unik, atau kita mencoba untuk menemukan teori baru begitu. Oke. Kalau didengar-dengar nih dari ciri-ciri dan tahapan-tahapan yang dilakukan, sepertinya cukup panjang ya tahapannya ya Mas? Sebenarnya tidak sepanjang itu. Mungkin karena kita membicarakannya sebagai sebuah konsep gitu ya, jadi itu kelihatan agak kompleks gitu. Tapi sebetulnya kalau kita praktek ya tidak serumit itu kok. Jadi teman-teman yang sudah mau melakukan penelitian dan mengambil studi kasus ini perlu mempertimbangkan bagaimana waktu yang akan kita habiskan untuk melakukan studi kasus. Tapi hal itu merupakan salah satu mungkin kekurangan dari studi kasus. Boleh tahu nih Mas, apa sih kelebihan-kelebihan dari metode studi kasus ini? Oke, kelebihannya ya tadi ya, misalnya dengan kita membatasi kasus tadi, misalnya apakah itu dengan peristiwa atau waktu, itu akan memudahkan kita gitu, bisa lebih spesifik kan. Misalnya kita cuma mau ngomongin cancel culture, kasus cancel culture, tapi dalam koridor yang berkaitan dengan kekerasan seksual itu kan kita udah punya gambaran gitu ya, kasus-kasus yang akan kita teliti begitu. Itu memudahkan kita satu. Terus yang kedua adalah karena kita multi sumber untuk datanya, maka kita bisa punya pemahaman yang mendalam nih terkait satu kasus gitu ya. Tadi misalnya soal cancel culture yang berdampak ke public figure, kita bisa tahu dampaknya selain di medsos gitu ya, di dunia nyata misalnya. Tadi mereka kerjasamanya dibatalkan sama brand-brand tertentu, atau bisa jadi jauh lebih complicated daripada itu gitu ya. Nah itu jadi kita bisa punya pemahaman yang menyeluruh begitu. Dan selain itu apa ya seru aja sih mungkin studi kasus gitu, karena kita bisa tahu kasus itu dengan detail menyeluruh. Dan kayaknya kita juga bisa tahu lebih detail lagi dari berbagai aspek nih Mas, meskipun salah satunya adalah aspek ekonomi, mungkin aspek kultural dan lain sebagainya. Baik, cukup mencerahkan sekali ya Mas Sulhan. Jadi setelah perbincangan yang cukup panjang tadi, kayaknya Kia yang awalnya nggak suka nih sama mata kuliah ini, sekarang jadi menarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang studi kasus dan mata kuliah ini. Dan Kia harap teman-teman yang di rumah juga merasakan hal yang sama yang apa dengan yang Kia rasakan, seperti itu. Oke, jangan lupa kita akan bertemu di episode Komuni kita selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Itu aja, kita sudahi diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.